Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizka Ajeng Wulandari, NIM 222211101068. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah bisnis kefarmasian yang berjudul Bisnis Apoteker dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Apoteker Yudi Wijaksono, SSI, MSI. Selanjutnya yaitu macam-macam pekerjaan untuk lulusan farmasi apoteker. Apoteker sendiri merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengambil sumpah apoteker, di mana macam-macam pekerjaannya yaitu bisa di bidang industri seperti obat kimia atau herbal, di makanan atau minuman, dan di bidang kosmetik. Dan juga bisa di pelayanan distribusi seperti PBF dan PBAK. Di sistem pelayanan seperti di apotek, klinik, dan puskesmas atau rumah sakit. Bisa juga di bidang pendidikan seperti menjadi guru dan dosen, dan juga bisa di bidang pemerintahan seperti di Dinas Kesehatan, BPOM, dan gudang farmasi, dan serta juga bisa bekerja di bagian militer. Selanjutnya yaitu distribusi dan pelayanan. Distribusi adalah suatu kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh distributor atau perantara untuk menyampaikan barang maupun jasa dari produsen kepada konsumen. Penyampaian barang bisa pula dari produsen, industri, atau pabrikan kepada pengecer. Sedangkan pelayanan yaitu pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok, atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau konsumen. Jenis usaha di bidang industri dan pelayanan obat atau alat kesehatan yang dapat dilakukan oleh apoteker, seperti contohnya di apotek, seperti saat ini banyak aplikasi apotek online seperti Halodoc, dan juga bisa di klinik, puskesmas atau rumah sakit, di PBF, PBAK, dan sebagai konsultan obat atau herbal. Selanjutnya yaitu peraturan dan informasi terkait dengan usaha distribusi dan pelayanan. Masalah terkait peraturan seperti apotek tidak boleh melayani apotek lainnya, yang artinya apotek bukan sebagai sarana distribusi. Tapi jika di suatu daerah, misal ada 5 apotek ingin mengadakan obat secara bersamaan agar mendapatkan harga yang lebih murah, ini merupakan suatu tindakan yang tidak salah menurut aturan. Dan juga dapat dipertimbangkan penentuan lokasinya, seperti halnya dalam pembangunan apotek. Jika suatu daerah terdapat kantor pegadaian, maka bisa dibilang daerah itu hidup, karena pegadaian tempat orang gadai barang. Menurut analisa, kadang orang menggadaikan barang biasanya tujuannya untuk membangun usaha. Dan juga terdapat Indomaret dan Alfamaret, ini juga bisa menjadi catokan daerah tersebut hidup. Dan juga ada aplikasi Google Maps yang mendukung data pendukung, seperti kepadatan penduduk, tingkat sosial ekonomi, jumlah pesaing, aksesibilitas, dan keterjangkauan. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana, di mana terkait sarana dan prasarana ini ada bangunan, peralatan, dan perlengkapan. Di mana sarana dan prasarana ini seperti bangunan bisa menjadi milik sendiri atau juga bisa dari menyewa bangunan. Jika sudah memiliki bangunan sendiri, maka hanya butuh dana sekitar 30-50 juta untuk mendirikan apotek. Dan jika sewa ada, beberapa kemungkinan bisa mengontrak dengan hitungan per tahun, atau pemilik bangunan bisa dijadikan investor bekerja sama dengan berbagai macam perhitungan. Selanjutnya yaitu peralatan, di mana ada papan nama apotek, lemari, rak etalase, komputer dan aplikasi, dan peralatan racikan dan administrasi dan lain-lain. Untuk perlengkapannya yaitu seperti ATK, wadah pengemas, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu SWOT, di mana ancaman saat ini tidak hanya ada di apotek lain atau Indomaret atau toko-toko kecil yang juga menjual obat, serta ada apotek online. Untuk menyikapi ancaman ini bisa dilihat dengan menggunakan SWOT untuk bisa menemukan kekuatan untuk mengambil peluang dan bisa meminimalkan kekurangan untuk memanfaatkan peluang. Dan cara menggunakan peluang untuk menghindari atau menghadapi ancaman ini harus diperhatikan. Yang pertama yaitu terkait kekuatan atau strength. Tidak melayani resep atau saat tidak ada apoteker. Tapi setuju jika
sudah ada kemajuan teknologi tanpa apoteker di apotek sebenarnya. Dan masih bisa melayani pasien untuk menebus resep dan konsultasi. Dan untuk pelayanan maksimalnya yaitu 20 menit karena resep sekarang kebanyakan dalam bentuk tablet kemas. Untuk kelemahannya yaitu apotek masih baru, belum dikenal dan belum memiliki pelanggan. Dan apotek swasta bukan apotek jaringan, misal seperti K24, KF sudah punya brand atau nama buka dimanapun akan mudah karena sudah dikenal. Kesadaran masyarakat untuk membeli obat di apotek masih rendah, tapi saat ini sudah berubah lebih baik. Untuk peluangnya, dari peluang ini yang bisa menjadikan evaluasi untuk mendirikan apotek. Dan juga ada ancaman yang mengganggu dalam pendirian apotek. Selanjutnya yaitu studi kelayakan, di mana ada aspek lokasi, aspek sosial seperti tingkat pendidikan dan pekerjaan dan lain-lain, dan juga ada aspek pasar di mana dapat dilihat di sekitarnya itu ramai atau tidak, dan juga ada aspek sumber daya manusia dan aspek teknis dan teknologi seperti menggunakan aplikasi yang mendukung usaha, dan juga ada aspek manajemen dan keuangan di mana seperti memakai aplikasi aspek manajemen dan keuangan, jadi membuat kita lebih mudah. Dan juga ada aspek hukum yang mendukung legalitas kita. Selanjutnya yaitu terkait BEP, PP, dan ROI, di mana BEP yaitu break even point, di mana BEP ini merupakan titik impas di mana laba yang dihasilkan memiliki nilai yang sama dengan nilai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Sedangkan PP yaitu payback period, yaitu periode pengembalian modal, di mana dalam jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan dan menunjukkan kapan modal tersebut kembali didapat dari laba yang bersih yang dihasilkan. Dan juga ada ROI yaitu return on investment, di mana ROI ini merupakan perbandingan antara laba bersih atau keuntungan yang dikurangi biaya dan pajak dengan total investasi atau modal yang dikeluarkan atau modal yang sudah ditanamkan oleh investor. Selanjutnya yaitu kapan suatu usaha atau bisnis dapat dikatakan layak untuk dibuka atau didirikan. Dilihat dari 4 aspek ini. Yang pertama yaitu profitable, di mana profitable ini merupakan selalu memberikan profit atau keuntungan yang bersih. Bisnis yang profitable ini selalu memberikan hasil atau laba yang bersih. Yang membuat bisnis menjadi profitable yaitu biaya lebih kecil daripada hasil. Di mana apoteker menjadikan apotek menjadi bisnis yang profitable, yaitu dengan tetap mengedepankan prinsip patient oriented, misalnya dengan swamedikasi secara langsung ke pasien, dan juga bisa melalui media sosial seperti juga WA. Dan pengelolaan apotek di era industri 4.0 dan saat pandemi sehingga tetap dapat melakukan pelayanan ke konsumen atau pasien dengan baik sekaligus tetap profitable, yaitu dengan pemanfaatan teknologi dan harus melek akan teknologi. Yang kedua yaitu dari aspek nilai tambah, di mana sesuatu yang berbeda dan membedakan dari yang lain seperti harga, kelengkapan produk, bonus atau hadiah, dan juga pelayanan. Selanjutnya yaitu aspek faktor kali, di mana sesuatu yang dapat membantu menginformasikan nilai tambah kita seperti kepada keluarga, teman, karyawan, dan pelanggan atau konsumen. Selanjutnya yaitu aspek pelayanan. Pelayanan merupakan nilai tambah yang paling sulit untuk ditiru, di mana pelayanan yang memuaskan akan membuat konsumen atau pelanggan kita semakin bertambah dan semakin royal, di mana konsumen atau pelanggan yang puas akan dengan sukarela menginformasikan ke keluarga dan teman-temannya akan usaha yang telah kita rintis. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.